Perkenalkan, kami dari kelompok A2 ingin melakukan tugas penyuluhan. Perkenalkan, nama saya Darul Rasid dengan NIM 161241013. Perkenalkan, nama saya Johanna Erlan dengan NIM 161241011. Perkenalkan, nama saya Khairul Nisa Farna Elnur dengan NIM 161241016. Perkenalkan, nama saya Denny Fitra Ningtyas dengan NIM 161241014. Perkenalkan, saya Yesi Kurnia Putri Maharani dengan NIM 161241010. Perkenalkan, nama saya Harisma Putri Utami dengan NIM 161241009. Perkenalkan, nama saya Zaskia Pranita Melani dengan NIM 161241012. Dan perkenalkan, nama saya Bilkis Nabiatul Wafa dengan NIM akhir 161241015. Selamat menyaksikan. Penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit mulut dan kuku atau PMK yang Wabah penyakit mulut dan kuku kembali merebak di Penyakit mulut dan kuku atau yang sering kita kenal sebagai PMK masih sering ditemukan di berbagai peternakan di Indonesia. Dan hal ini tentu berdampak cukup serius bukan hanya bagi kesehatan ternak, tapi juga bagi peternaknya secara ekonomi. Nah, kira-kira teman-teman sudah pernah dengar belum apa itu PMK dan bagaimana cara mencegahnya? Yuk, langsung saja kita simak penjelasan selengkapnya berikut ini. Baik, di sini ada suatu kasus yang sering kali dimunculkan di berita, yaitu adalah kasus PMK yang menyerang dari ruminansia. Nah, kasus PMK ini dampaknya sangat besar, termasuk dari kerugian ekonomi, bahkan hingga kematian. Nah, sayangnya dari kasus PMK ini tidak ada obat yang dipastikan untuk menyembuhkannya, karena dia adalah bersifat virus. Jadi, hal yang paling bisa dilakukan untuk penekanan dari kasusnya adalah melakukan pencegahan. Kali ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara pencegahan dari penyakit PMK pada ternak. Yang pertama, yaitu dengan cara membersihkan kandang dengan disinfektan. Yang kedua, yaitu dengan cara menjaga sanitasi dan sirkulasi udara dari kandang. Kemudian yang ketiga adalah menjaga manajemen kandang yang tepat, yaitu dengan pengolahan limbah, bagaimana mengolah limbah agar tidak menjadi sumber penyakit. Kemudian yang keempat adalah batasi akses orang dan juga karantina hewan baru yang masuk ke area kandang. Dan yang terakhir yang paling penting yaitu dengan pemberian vitamin dan juga cek kesehatan secara berkala, karena PMK ini menyerang imun dari ternak kita, makanya kita perlu memberikan vitamin untuk menjaga kekebalan tubuh dari ternak itu. Nah, kita kan sudah tahu bagaimana cara pencegahan dari salah satu menghindari penyakit PMK ini. Salah satunya adalah dengan melakukan disinfektan secara rutin kepada kandang. Dan disinfektan ini terbagi menjadi dua, yaitu disinfektan komersial maupun disinfektan ekonomis. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan disinfektan ekonomis yang dapat dibuat sendiri di rumah. Nah, yang pertama adalah siapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang pertama adalah dengan 95 ml Baclean dan yang kedua adalah 900 ml air bersih. Dan selanjutnya tentunya dengan tempatnya, yaitu dengan tempat disinfektan tersebut, tempat semprotnya. Dan caranya adalah dengan melakukan pencampuran kedua bahan tersebut menjadi satu dan ditempatkan di penyimpanan botol semprot itu. Disinfektan sudah jadi dan dapat diaplikasikan kepada kandang-kandang ternak. Halo Sobat Ternak, dalam kegiatan penyuluhan kali ini, kami dari kelompok A2 mengadakan serangkaian aktivitas edukatif bersama para peternak di Peternakan Bersama Desa Belandongan, Kecamatan Bugul Kidul, Kota Pasuruan. Penyuluhan diawali dengan sesi interaktif di mana kami mengajak audiens berdiskusi ringan apakah mereka sudah mengenal apa itu penyakit PMK, bagaimana cara pencegahannya, dan apakah ada kasus PMK yang baru-baru ini terjadi di sekitar mereka. Setelah itu, kami masuk ke pemaparan materi seputar penyakit PMK, mulai dari penyebab, gejala, hingga langkah-langkah pencegahan yang bisa dilakukan di tingkat peternak. Tak berhenti di teori, kami juga mengadakan demonstrasi langsung cara membuat disinfektan ekonomis sebagai upaya nyata dalam mencegah penyebaran PMK di kandang. Serunya lagi, para peserta diberikan kesempatan untuk ikut mencoba membuat disinfektan tersebut secara mandiri. Ditambahi kali koyo biasa niku 3 liter.
kandangnya bareng-bareng apa? Sama apa? Tapi satu-satu. Amin. Iya kan? Aku loh, dia ngeliat dia itu kayak Kita langsung praktek ya. Pun pertama kan mungkin dan foto-foto tampil ya mungkin langsung semprotnya mawon ya. Tempatnya. Kenapa pilih, Mbak? Itu tentang kesehatan ternak kali. Biasanya nyebabnya socone ini kok mripate ini kan abang ngoten lho. Terus nek nggih sakit niku teng jaline mawon. Dulu ini ya, Nggih. jadi siramai, siram banyu es. Tidak umumnya ya. Itu ya pinggir. udah berapa lama Pak melihara kambing ini? Berapa tahun? Orang tahun. Yang paling kambing kayak misalnya sering nemu kasus apa gitu? Ya ada yang kecil. Tas lahir kan ini, Pak? Iya, lagi ngedot. Sapi itu waktu sebelum lebaran Id tahun kemarin sudah ditawar itu sekitar 30 juta, tapi lakunya hanya sekitar 8 juta. Gara-gara sakit itu PMK ya. PMK. Terus langsung dibeli di sini, di rumah di sini dua dari tausa, tapi sing punya tuh kayak ketemu. Ternyata dagingnya besar mono, ya Allah. Jadi rugi ya. Ya rugi, soalnya ditawar segitu. Ruginya tuh enggak separuh, cuma apa? 3/4 ya? Nggih, 3/4. Seharusnya 30 juta jadi 8 juta ya. Tapi gak ketun ya. Di akhir kegiatan, kami kembali melakukan evaluasi sederhana untuk memastikan bahwa informasi yang kami sampaikan benar-benar dipahami dan bisa diterapkan oleh para peternak. Mungkin ada yang ditanyakan atau Kalau ada kerbau sakit, kalau melaporkan seperti apa?
itu contohnya ya. Kalau ada Berarti itu dia selapis kok dibaik clean. Ya kandang dibaik clean bisa. Yang terakhir, sebagai bentuk apresiasi kami juga memberikan bingkisan berupa sembako, vitamin B untuk ternak, dan pamflet panduan pembuatan disinfektan yang bisa disimpan dan digunakan kembali oleh para peternak. se-action